Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 adalah hari Minggu biasa keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Zefanya, bab 2, ayat 3, dilanjutkan dengan bab 3, ayat 12-13. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1, ayat 26-31. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah warisan kebahagiaan di tengah kesalehan dan kesukaran. Sabda Allah pada hari ini berbicara tentang kebahagiaan yang sesungguhnya harus dimiliki oleh setiap murid Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini memberi kita pedoman atau petunjuk untuk beroleh kebahagiaan. Amat menarik bahwa petunjuk ini diberikan bukan atas cara negatif, tetapi secara positif. Itu tidak dirumuskan sebagai suatu larangan secara positif, jika itu dirumuskan sebagai suatu ajakan atau undangan untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak. Perlu dicatat bahwa Yesus tidak menghendaki situasi hidup orang miskin atau orang yang dianiaya dan difitnah dengan segala konsekuensinya, atau orang yang berduka, tetapi dalam situasi itu mereka berharap pada Allah. Kemurahan hati Allah akan melimpah atas mereka. Mendapatkan kemurahan Allah, itulah yang merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita bisa dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, kebahagiaan dalam hubungan dengan Allah. Kedua, kebahagiaan dalam hubungan dengan sesama atau orang lain. Dan ketiga, kebahagiaan dalam hubungan dengan diri sendiri. Pertama, kebahagiaan dalam hubungan dengan Allah. Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Memahami orang miskin dalam teks ini
harus diartikan secara ganda, yakni sebagai orang miskin secara ekonomi atau duniawi, dan serentak orang miskin dalam arti rohani. Mereka ini disebut sebagai Anawin Yahweh atau orang miskin milik Allah yang berharap pada pertolongan Allah dan tetap hidup dalam kesalehan. Pengertian pertama, orang miskin yang dimaksudkan Yesus di sini adalah orang miskin secara ekonomi. Pada zaman Yesus, memang ada banyak orang miskin di sana. Mereka itu disebut sebagai orang-orang miskin karena tidak memiliki tanah, sementara sebagian besar tanah dikuasai oleh tuan-tuan tanah dan rakyat jelata hanya dipekerjakan dengan gaji harian. Orang-orang miskin secara ekonomi itu ada di hati Yesus. Dalam keadaan tak berpengharapan, mereka hanya bisa berharap kepada Allah, Sang Sumber Hidup. Pemahaman kedua adalah miskin dalam arti rohani. Orang-orang yang miskin secara rohani ini sadar akan kelemahannya dan membutuhkan pengampunan Allah. Mereka memahami bahwa tanpa Allah mereka tak bisa hidup, dan karenanya sungguh berharap pada Allah dan hidup dalam kesalehan rohani. Mereka harus berbahagia karena hanya Allah perlindungan mereka. Kedua, kebahagiaan dalam hubungan dengan sesama. Mereka adalah orang yang murah hati, pembawa damai, termasuk di dalamnya mereka yang dicela dan dianiaya oleh karena kebenaran, dan yang dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat oleh karena nama Yesus. Orang yang murah hati adalah mereka yang dalam kemiskinannya mempunyai kepedulian terhadap sesamanya. Selanjutnya, orang-orang yang dianiaya disebut berbahagia karena tak ada seorang pun yang akan mencuri kekayaan iman mereka, dan Allah sendiri akan menjadi penghiburan dan kekuatan di tengah penderitaan. Mereka akan memperoleh ganjaran, yakni mempunyai kerajaan surga, yaitu Allah sendiri. Ketiga, kebahagiaan dalam hubungan dengan diri sendiri. Masuk dalam kategori ini adalah mereka yang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihinya. Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. Kategori kedua adalah mereka yang lemah lembut hatinya. Kategori ketiga adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Kategori keempat adalah mereka yang suci hatinya. Kesucian ini dipahami sebagai ketulusan hati dan kelurusan hidup, tidak berbengkok-bengkok jalannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini semua adalah sikap hidup manusia yang menghasilkan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus, kebahagiaan yang tidak hanya nanti pada saat akhir zaman, tetapi kebahagiaan sejati yang dialami manusia sejak di dunia ini dengan memiliki sikap-sikap sedemikian itu. Kebahagiaan ini bukanlah kebahagiaan duniawi, melainkan kebahagiaan sejati yang dikehendaki Allah
karena hidup secara benar di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Allah yang diserukan Nabi Zefanya. Allah akan membiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Umat ini diliputi kebahagiaan karena saleh dan lurus hidupnya, dan ada dalam perlindungan Tuhan dan tentram kehidupannya. Marilah kita mengejar kebahagiaan sejati dengan hikmat Allah, sehingga kita hanya bermegah dalam Allah. Semoga demikian. Amin.